Hormat. Saya perlu menginformasikan bahwa saya itu orang industri. Pelaku industri yang sudah 24 tahun bergerak di situ. Dan juga betul-betul pekerja di industri di situ. Hanya memang bukan industri yang gede-gede, tapi industri. Tapi ini saran beliau tadi akan saya lakukan, supaya tahunya bukan hanya masalah kayu, tapi juga tahu masalah migas, masalah industri otomotif, industri tekstil, saya kira penting sekali. Yang kedua, yang berkaitan dengan kondisi ekonomi makro Indonesia secara umum, saya kira artikel 4 IMF yang dipublikasikan seminggu yang lalu secara umum mengatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia baik dari sisi moneter, dari sisi fiskal maupun struktural. Ini saya kira sebuah informasi yang baik, tapi juga kita nggak usah senang dulu dengan hal-hal seperti ini. Tapi menurut saya yang penting apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan. Inilah saya kira hal-hal yang harus kita sikapi dengan rasa optimisme. Memang kondisi tekanan hampir semua negara sama. Selalu setiap saya bertemu dengan kepala negara, kepala pemerintahan, keluhannya hampir mirip-mirip, nggak ada yang beda, sama semuanya. Melemahnya pertumbuhan ekonomi, sulitnya mencari investasi, mencari arus uang masuk, saya kira problemnya hampir mirip-mirip. Oleh sebab itu, negara kita yang paling penting menurut saya, yang ingin kita kerjakan adalah menarik investasi yang sebesar-besarnya ke negara kita. Saya sudah memberikan perintah jelas kepada tim ekonomi, terutama Kepala BKPM, bahwa target-target investasi yang masuk ini harus betul-betul dikejar dengan cara apapun. Misalnya, ya tahun depan, target kita kira-kira 670 triliun. Harus, kalau sudah ada target itu, dengan jurus apapun harus dikejar. Kemudian 2018, target kita kira-kira 840 triliun. Dan keinginan kita kalau nanti dijumlah paling tidak itu 45% dari PDB kita. Sehingga ini akan memberikan trigger ekonomi yang baik. Apa sih yang harus difokuskan untuk investasi ini? Selalu saya sampaikan bahwa substitusi barang-barang import itu harus menjadi konsentrasi kita. Kemudian juga ini memang yang paling mudah adalah mega-mega proyek itu harus betul-betul diselamatkan. Baik yang berupa investasi-investasi 3 miliar US dollar, 6 miliar US dollar, 15 miliar US dollar. Hal ini akan memberikan trigger ekonomi yang baik pada pertumbuhan ekonomi kita. Dan yang terakhir, sekarang dengan terpilihnya Presiden terpilih Donald Trump menjadi Presiden Amerika. Praktis semua mata uang di seluruh dunia ini praktis melemah.
terhadap US dollar. Bukan hanya rupiah, sekali lagi bukan hanya rupiah. Bahkan menurut saya rupiah relatif stabil dibandingkan dengan mata uang yang lainnya. Dan ini yang dilihat saat kampanye kebijakan Donald Trump untuk America First sama dengan, menurut saya ya sama dengan dolar nanti akan jalan sendiri. Artinya apa? America First nanti berarti Amerika relatif tidak peduli dengan konsekuensi aksinya terhadap negara yang lain. Ini yang saya tangkap seperti itu. Dan kelihatannya Trump akan menerapkan kebijakan ekonomi yang sifatnya reflationary. Kelihatannya akan menuju ke sana. Dan kurs dolar semakin mencerminkan antisipasi pasar bahwa pertumbuhan ekonomi Amerika akan lebih menguat lagi dan inflasi dolar akan melonjak. Artinya apa? Artinya bahwa kurs rupiah dolar semakin tidak mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia. Ini kita selalu anunya ke sana terus. Padahal bukan cerminan fundamental ekonomi Indonesia. Melainkan semakin mencerminkan, menurut saya, semakin mencerminkan kebijakan ekonomi Amerika yang tadi saya sampaikan, jalan sendiri tadi. Jadi jangan dibawa persepsi nantinya setelah ini, masih kita bawa persepsi itu pada dolar. Mestinya tidak seperti itu. Maaf kalau saya salah. Tapi yang saya lihat mestinya tidak seperti itu, karena ekspor kita ke Amerika kurang lebih 10% dari total ekspor kita. 10-11% dari total ekspor kita. Jadi jangan sampai yang angka 10 sampai 11 ini kita menjadi mendominasi persepsi ekonomi karena yang berkaitan dengan dolar dan rupiah tadi. Kalau kita mengukur ekonomi Indonesia hanya pakai dolar, nantinya ya kita akan kelihatan jelek gitu loh. Padahal negara yang lain juga sama, mengalami hal yang sama. Dan padahal ekonomi kita oke-oke saja, nggak ada masalah. Tapi ini sekali lagi ini persepsi. Kalau kita masih bawa itu, bisa berbahaya. Sementara misalnya kalau kita ukur ekonomi kita pakai euro, atau pakai yuan renminbi, atau pakai won, Korean won, atau pound sterling, mungkin akan berbeda. Dan mungkin akan kelihatan jauh lebih bagus. Tapi sekali lagi kita sudah bertahun-tahun selalu melihat dolar dan rupiah. Sekali lagi, menurut saya bahwa kurs rupiah dan dolar bukan lagi tolak ukur yang tepat. Karena harusnya kurs yang relevan adalah kurs rupiah melawan mata uang mitra dagang kita, terutama mitra dagang terbesar kita. Kalau mitra dagang kita Tiongkok yang besar, ya kursnya rupiah renminbi yang relevan. Mestinya seperti itu. Kalau mitra dagang kita Jepang, ya kursnya kurs rupiah yen. Sekali lagi, karena Amerika hanya 9-10% dari total perdagangan kita. Dan kalau Tiongkok malah angka yang ada di saya 15,5% dari total perdagangan kita. Eropa 11,4%, Jepang 10,7%.
Karena ini penting sekali untuk mengedukasi publik, untuk tidak lagi hanya memantau kurs mata uang mereka terhadap US dollar semata, tapi memakai patokan yang lebih komprehensif. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, kami minta agar para ekonom memberikan kritik, saran, mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi makro maupun ekonomi mikro kita. Apabila ada hal yang keluar dari rel, silakan saja disampaikan kepada saya. Setiap saat, kapanpun, 24 jam saya terima. Dengan senang hati. Untuk perbaikan negara dan bangsa kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.